Ya, bagaimana kemudian Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjelaskan sengkarut data kependudukan buronan Kejaksaan Agung Joko Chandra, mengapa juga status buron terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali itu tidak sampai terekam di data kependudukan. Kami akan menanyakannya langsung bersama Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fahrullah yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Zudan. Bagaimana ceritanya sampai hanya dibutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk seseorang yang berstatus buron mendapatkan KTP elektronik? Iya, terima kasih Mas Wahyu. Ini perlu kami jelaskan bahwa di Dukcapil itu tidak memiliki data atau tidak ada pemberitahuan dari pihak berwenang siapa saja yang menjadi buronan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Jadi kalau kami ditanya, tahu nggak siapa saja yang menjadi buronan saat ini di Indonesia? Tidak ada. Kami tidak tahu. Kami sudah cek ke daerah, ada pemberitahuan tidak. Kemudian kami proaktif menghubungi Kejaksaan Agung untuk meminta data. Nah, sekarang kami sudah menghubungi Kejaksaan Agung, mulai besok akan diberi data-data siapa yang menjadi buronan untuk kita antisipasi ke dalam sistem kita. Tetapi pelayanan kepada buronan pun tetap diberikan, tetapi kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar buronan ini bisa tertangkap. Nah, sedangkan pelayanan Dukcapil itu terus kita benahi, Mas Wahyu. Yang dulu lama, ya, sekarang itu 94% selesai dalam waktu 24 jam pembuatan KTPL itu. Jadi dibutuhkan waktu rata-rata 24 jam ya, Pak? 94% selesai dalam waktu 24 jam. Berapa persen yang bisa selesai dalam waktu 30 menit sampai 1 jam? Jadi 29% itu selesai dalam waktu di bawah 1 jam. Sedangkan Joko Chandra itu membuatnya 1 jam 19 menit. 1 jam 19 menit ya, Pak ya? 19 menit. Jadi itu biasa. Di dalam sistem Dukcapil kita, sejak Profesor Tito Karnavian kan banyak melakukan pembenahan-pembenahan. Sistem kita sekarang baik, belangko KTPL-nya sudah dipenuhi oleh Menteri Keuangan, alhamdulillah sekarang lancar. Sehingga kita dalam waktu 1 jam, itu 30% dari semua yang merekam, itu KTPL-nya sudah bisa kita terbitkan. Pak Zudan, apa yang membuat ada perbedaan layanan antara yang 24 jam selesai dengan yang 1 jam 19 menit selesai, Pak? Itu pertama, itu sistem antrian. Kalau pagi banyak yang antri, kita nanti bisa ada yang 30 menit, karena tergantung kemampuan daerah mencetak di dalam printernya. Semakin banyak printer yang dimiliki oleh daerah, semakin cepat melakukan pencetakannya. Kemudian juga antrian begitu ya, berapa banyak orang yang mendaftarkan diri untuk membuat KTP elektronik di suatu kelurahan begitu ya. Kalau di Grogol Selatan sendiri, saat Joko Chandra membuat KTP elektronik, antriannya berapa banyak, Pak? Kalau sekarang kan di DKI perekamannya sudah relatif sedikit, Mas. Tiap kelurahan itu dalam 1 hari belum tentu ada 10, Mas. Sehingga dalam 1 hari perekamannya cepat sekali selesai. Nah, DKI salah satu provinsi yang tingkat perekamannya sudah hampir 100%. Itu khusus untuk Jakarta ya, Pak ya? Kondisinya saat ini rata-rata ya? Ya, saat ini kan perekaman nasional kita sudah 99%, Mas. Jadi kurang 1% saja. Yang harus kita rekam kan 194 juta. 192 juta sudah merekam. Jadi tinggal 1% atau setara kurang lebih 2 juta penduduk. Dan itu terbesar berada di Papua dan Papua Barat. Ya, Pak Zudan, kalau boleh tahu selama ini di database Kementerian Dalam Negeri, nama Joko Chandra sendiri statusnya seperti apa, Pak? Karena ini kan kalau di penegakan hukum dari Kejaksaan Agung kan juga sudah pernah statusnya DPO sebagai buron, kemudian dicabut, kemudian aktif lagi. Selama ini yang terlihat di sistem database Kemendagri seperti apa? Ya, pertama Joko Chandra itu memiliki data KTP SIA itu sejak tahun 2008 dengan nama JOKO. Dan sampai 2020 itu belum pernah merubah data. Jadi namanya tetap, tanggal lahir tetap, tempat kelahiran tetap, alamat rumah juga tetap. Nah, terkait dengan buronan, itu di Dukcapil tidak memiliki data itu, Mas.
Hmm. Kami sampai sekarang terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung agar siapa saja nanti yang menjadi buronan itu terdata di dalam sistem Dukcapil. Ya. Sehingga kita bisa membantu aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Ya. Tetapi Jadi Pak prinsip Zudan, utama- selama ini ketika ada seseorang yang statusnya buron atau DPO, memang tidak tercatat di database Kemendagri ya Pak? Tidak. Bukan hanya Jadi Joko kami Chandra itu saja ya, sampai tetapi sekarang belum semuanya? tahu. Semuanya. Jadi kalau misalnya kita tes gitu, tanya, coba sebutkan siapa 10 orang yang menjadi DPO di Indonesia. Itu hampir semua orang Dukcapil nggak bisa menyebutkan, karena memang tidak ada datanya. Nah, sekarang kami atas arahan Pak Mendagri supaya lebih proaktif, kita sudah minta data ke Kejaksaan Agung, kita terus berkoordinasi agar kita bisa saling membantu, bersinergi untuk menegakkan hukum. Ya, Pak Zudan, Joko Chandra ini kan dikabarkan pernah melepas status kewarganegaraan Indonesia, kemudian menjadi warga negara Papua Nugini. Apakah itu juga tidak tercatat Pak di Dukcapil? Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Mas. Di dalam sistem hukum kewarganegaraan kita, seseorang kehilangan kewarganegaraan karena melakukan pelepasan kewarganegaraan. Nah, dari Kementerian Hukum dan HAM belum pernah ada pelaporan tentang pelepasan kewarganegaraan. Kan setiap waktu ada WNI kita menjadi WNA, Kementerian Hukum dan HAM itu mengirimkan surat pemberitahuan ke Dukcapil. Sehingga Itu dari direktorat apa Pak di Kementerian Hukum dan HAM-nya? Direktorat Seharusnya. Jenderal Administrasi Hukum Umum. Di sana kan ada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menangani masalah kewarganegaraan ini. Kita berkoordinasi terus, Mas. Bersama penyelenggara pemerintahan kami aktif, kami bergerak untuk saling menginformasikan. Nah, khusus Pak Joko Chandra, kami sudah koordinasi, belum ada pelepasan kewarganegaraan. Jadi Memang selama kita ini mendengar dari berbagai media, kok dia katanya ada paspor Malaysia, katanya ada paspor Papua Nugini, tapi kita penyelenggara pemerintahan kan tidak boleh bergerak atas dasar katanya atau berita-berita. baik. Nah, kita Jadi memastikan ke Kementerian Hukum dan HAM. baik. Jadi setidaknya paling tidak dari 2008 sampai 2020 ini tidak ada yang berubah data dari seorang Joko Chandra ya Pak, termasuk kartu keluarganya, Betul. karena ini kan juga dibutuhkan ketika membuat KTP elektronik. Betul. Jadi syarat membuat KTP elektronik kan sekarang mudah. Cukup membawa fotokopi kartu keluarga. Jadi namanya masih sama, Joko Soe Giarto Chandra. Tempat lahir di Sanggau, tanggal lahirnya tahun 51, itu masih sama dengan yang dulu. Sejak 2008 dia membuat KTP biasa, KTP siak kita, sampai tanggal 8 Juni kemarin datanya masih sama. Jadi tidak ada sebagaimana isu yang di luar dia merubah database kependudukannya tetap. Baik, Pak Zudan, tanpa harus menuding pihak atau instansi mana yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi kalau menurut Anda, bagaimana seharusnya prosedur ini berlaku, khususnya untuk seseorang yang terkena kasus hukum, apalagi dengan status buron, Pak? Ini untuk kepentingan di Dukcapil juga. Kalau ke depan, kami berharap lembaga-lembaga yang berwenang menangani penegakan hukum itu bisa berbagi informasi, bisa memberikan data siapa yang menjadi buronan, siapa DPO, siapa yang lepas dari penjara, yang melarikan diri, sehingga kami kan jajaran kami banyak Mas, sampai di kecamatan. Kalau nanti ada orang mau merubah identitas, ternyata dia bagian dari DPO, kita langsung tahu. Langsung lapor ke kejaksaan, lapor ke polsek terdekat, lapor ke Polres, kami bisa membantu penegakan hukum seperti itu. Jadi perlu sinergi. Baik, terima kasih Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.